Selamat datang di Ide Academy. Di sini kita membedah isi kepala, psikologi, dan cara kita bertumbuh setiap minggunya. Kita mulai dari sebuah fakta yang tidak nyaman. Tidak ada manusia yang benar-benar puas. Ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan pada dirimu sendiri secara jujur. Kenapa kamu selalu ingin lebih pintar, lebih sukses, lebih diakui, lebih baik dari versi dirimu kemarin, atau lebih baik dari orang di sebelahmu? Entah kamu sadar atau tidak, ada sesuatu di dalam dirimu yang terus mendorong, terus bergerak, tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu mungkin mengira itu adalah ambisi, atau motivasi, atau ketidakpuasan yang perlu diperbaiki. Tapi ada seorang psikolog yang sudah menjawab pertanyaan ini jauh sebelum kamu lahir, dan jawabannya mungkin akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri selamanya. Kita mulai dari sebuah fakta yang tidak nyaman. Tidak ada manusia yang benar-benar puas. Bukan karena mereka belum cukup berusaha, bukan karena mereka kurang bersyukur, tapi karena di dalam setiap manusia sudah tertanam sejak lahir sebuah dorongan yang tidak bisa dimatikan. Psikolog Alfred Adler menyebutnya striving for superiority, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya dorongan untuk menjadi lebih unggul. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham dulu dengan kata unggul di sini. Adler tidak sedang bicara tentang keinginan untuk mengalahkan orang lain. Ia tidak sedang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang egois dan haus kekuasaan. Yang ia maksud jauh lebih dalam dari itu. Menurut Adler, setiap manusia sejak hari pertama hidupnya sudah merasakan satu hal yang sama, rasa tidak sempurna, rasa bahwa dirinya kurang, rasa bahwa ada sesuatu yang belum lengkap. Bayangkan seorang bayi, ia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa mengambil makanannya sendiri. Ia bergantung sepenuhnya pada orang lain, dan dari kondisi itulah lahir sebuah dorongan alami, ingin bisa, ingin mampu, ingin tumbuh. Itulah benih dari striving for superiority, dan benih itu tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika kita sudah dewasa. Sebelum kita bicara soal striving, kita perlu bicara dulu tentang lawannya, perasaan inferioritas. Inferioritas berarti merasa lebih rendah, merasa kurang, merasa tidak cukup. Dan Adler punya pandangan yang sangat berbeda tentang ini dibanding kebanyakan orang. Kebanyakan dari kita menganggap perasaan inferioritas adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dilawan, disembunyikan, atau dihilangkan. Kita malu ketika merasa tidak sebagus orang lain. Kita panik ketika merasa tertinggal. Kita berusaha keras menyembunyikan kekurangan kita dari dunia. Tapi Adler berkata, perasaan inferioritas bukan musuhmu. Ia adalah gurumu. Bahkan lebih dari itu, ia adalah bahan bakarmu. Tanpa perasaan inferioritas, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada motivasi, tidak akan ada kemajuan. Seorang anak belajar berjalan karena ia merasa tidak mampu merangkak selamanya. Seorang atlet berlatih keras karena ia merasa belum cukup baik. Seorang seniman terus berkarya karena ia merasa karyanya belum sempurna. Perasaan "aku belum cukup" adalah mesin yang menggerakkan manusia maju. Masalahnya bukan pada perasaan inferioritasnya. Masalahnya ada pada bagaimana kita merespons perasaan itu. Disinilah Adler mulai menjelaskan sesuatu yang benar-benar penting. Ketika seseorang merasakan inferioritas, ada dua jalan yang bisa ia tempuh. Jalan pertama adalah striving yang sehat. Jalan kedua adalah striving yang sakit. Mari kita bedah keduanya. Striving yang sehat terjadi ketika seseorang merespons perasaan inferioritasnya dengan cara yang membangun. Ia melihat kekurangannya, lalu ia bekerja untuk melampaui kekurangan itu. Bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih baik dari siapapun, tapi untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri kemarin. Ini adalah dorongan yang mendorong ilmuwan untuk terus meneliti, yang mendorong guru untuk terus belajar cara mengajar yang lebih baik, yang mendorong seorang ayah untuk menjadi figur yang lebih hadir bagi anaknya. Adler menyebut ini sebagai striving yang diarahkan ke depan, bukan ke samping. Kamu tidak berlomba dengan orang lain, kamu berlomba dengan dirimu sendiri.
Sekarang, jalan kedua, striving yang sakit. Ini terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima perasaan inferioritasnya. Rasa tidak mampu itu terasa terlalu menyakitkan, terlalu mengancam, sehingga ia tidak lagi mencari cara untuk tumbuh. Ia mencari cara untuk lari, dan bentuk pelarian itu bisa sangat beragam. Ada yang lari ke dominasi. Ia harus selalu menang dalam setiap argumen, harus selalu menjadi yang paling didengar, harus selalu menunjukkan bahwa ia lebih pintar dari orang lain. Bukan karena ia percaya diri, tapi justru karena di dalam ia sangat takut terlihat lemah. Ada yang lari ke isolasi. Ia menarik diri dari tantangan, menghindari situasi di mana ia bisa gagal, memilih zona nyaman yang sempit karena di sana tidak ada risiko untuk terlihat inferior. Ada yang lari ke pamer. Ia terus memamerkan pencapaiannya, terus membutuhkan validasi dari orang lain, karena tanpa pengakuan dari luar, ia tidak bisa merasakan nilainya sendiri. Ketiga pola ini terlihat sangat berbeda dari luar, tapi di dalam akarnya sama. Rasa inferioritas yang tidak dikelola dengan sehat. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling sering disalahpahami dari teori Adler. Kata superiority langsung membawa bayangan seseorang yang sombong, kompetitif, dan ingin menginjak orang lain. Tapi itu bukan yang Adler maksud sama sekali. Adler menggunakan kata superiority dalam artian yang jauh lebih dalam. Baginya, superiority berarti bergerak dari kondisi yang kurang sempurna menuju kondisi yang lebih sempurna, dari minus menuju plus, dari bawah menuju atas. Dan tujuan akhirnya bukan untuk berada di atas orang lain. Tujuan akhirnya adalah menjadi utuh, menjadi versi yang paling penuh dari dirimu. Ada satu konsep kunci yang sangat penting di sini. Adler menyebut striving yang benar-benar sehat sebagai striving yang diarahkan untuk kebaikan bersama. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarmu, untuk komunitas, untuk masyarakat. Menurutnya, ketika striving seseorang hanya berpusat pada dirinya sendiri, itu adalah tanda bahwa ada yang tidak beres. Itu adalah striving yang egois dan pada akhirnya tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Tapi ketika seseorang berjuang untuk menjadi lebih baik demi orang-orang yang ia cintai, demi kontribusi yang bisa ia berikan kepada dunia, disitulah striving mencapai bentuknya yang paling mulia. Sekarang, mari kita bawa ini lebih dekat ke kehidupanmu sehari-hari. Coba bayangkan, seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan. Ia selalu punya cerita yang lebih besar, selalu punya pengalaman yang lebih dramatis, selalu membelokkan percakapan kembali ke dirinya. Kebanyakan orang akan menilai orang ini sebagai narsis atau egois. Tapi Adler akan bertanya, apa yang sebenarnya ia cari? Dan jawabannya hampir pasti adalah pengakuan. Ia butuh merasa penting. Ia butuh merasa dihargai. Dan di balik semua itu, ada perasaan inferioritas yang dalam, yang belum pernah ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Atau bayangkan seseorang yang selalu meremehkan pencapaian orang lain. Ketika temannya dapat promosi, ia bilang, "Ah, itu mah kebetulan saja." Ketika rekannya sukses, ia temukan alasan untuk meragukan kesuksesan itu. Mungkin kamu pernah mengenal orang seperti ini. Mungkin pada momen-momen tertentu, kamu pernah menjadi orang ini. Adler tidak akan menghakimi. Ia hanya akan berkata, orang itu sedang berjuang. Ia sedang mencoba menjaga perasaan inferioritasnya agar tidak meluap, dan cara yang ia temukan, meskipun tidak sehat, adalah dengan memperkecil pencapaian orang lain, agar dirinya terasa tidak begitu kecil. Ini adalah striving yang salah arah, tapi ini tetap striving. Kalau kamu sampai di bagian ini dan mulai mengenali beberapa pola dalam dirimu, jangan panik. Itu bukan tanda bahwa kamu orang yang buruk. Itu justru tanda bahwa kamu sedang jujur dengan dirimu sendiri. Dan kejujuran itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Adler memberikan beberapa cara untuk mengubah striving yang sakit menjadi striving yang sehat. Yang pertama, kenali tujuan tersembunyi di balik perilakumu.
Setiap perilaku manusia, menurut Adler, selalu punya tujuan, dan tujuan itu tidak selalu kita sadari. Ketika kamu terus-terusan menunda suatu pekerjaan, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku hindari? Mungkin bukan pekerjaannya, mungkin kamu menghindari kemungkinan gagal, menghindari kemungkinan bahwa kamu ternyata tidak sebaik yang kamu harap. Ketika kamu terus-terusan mencari validasi dari orang lain, tanyakan, bisakah aku merasakan nilaiku sendiri tanpa persetujuan mereka? Dan kalau jawabannya tidak, maka di sanalah perasaan inferioritas itu bersembunyi. Yang kedua, arahkan perjuanganmu ke depan, bukan ke samping. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini bukan nasihat klise. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kamu mendefinisikan kemajuan. Kemajuan bukan berarti kamu lebih baik dari si A atau si B. Kemajuan berarti kamu lebih baik dari dirimu sendiri 3 bulan lalu. Tanyakan pada dirimu setiap hari. Hari ini, aku sudah sedikit lebih maju dari kemarin belum? Yang ketiga, perluas lingkaran kepedulianmu. Ini adalah kunci yang sering dilewatkan. Adler percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diraih hanya dengan berfokus pada diri sendiri. Ketika strivingmu mulai mencakup orang-orang di sekitarmu, ketika kamu berjuang untuk menjadi lebih baik bukan hanya demi dirimu, tapi demi mereka yang kamu cintai dan demi kontribusi yang bisa kamu berikan, disitulah perjuanganmu menemukan makna yang jauh lebih dalam. Ada satu paradoks indah dalam teori Adler yang ingin aku sampaikan sebelum kita menutup. Semakin keras kamu berjuang untuk terlihat superior di mata orang lain, semakin dalam kamu tenggelam dalam perasaan inferioritas. Dan sebaliknya, semakin kamu bisa menerima bahwa kamu tidak sempurna, bahwa kamu masih dalam proses, bahwa kamu sedang berjuang tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun, disitulah kamu justru mulai menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Striving yang sehat bukan tentang berlari secepat mungkin untuk sampai di puncak. Ia adalah tentang bergerak maju, perlahan tapi konsisten, dengan arah yang jelas dan tujuan yang lebih besar dari sekadar ego pribadimu. Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik di antara semua orang. Kamu hanya perlu menjadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Sekarang kamu sudah tahu rahasia di balik dorongan yang selama ini kamu rasakan, tapi mungkin belum pernah kamu beri nama. Striving for superiority bukan cacat karakter. Ia adalah bukti bahwa kamu hidup, bahwa kamu peduli, bahwa ada bagian dari dirimu yang masih percaya bisa menjadi lebih baik. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan terus berjuang. Pertanyaannya adalah kemana arah perjuanganmu. Ke depan menuju versi terbaikmu atau ke samping bersaing tanpa akhir dengan orang lain? Jawabannya ada di tanganmu. Dan kalau episode ini membuat sesuatu di dalam dirimu bergerak, entah itu rasa penasaran, rasa tidak nyaman, atau rasa ingin tahu lebih dalam, maka kita baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena di balik konsep striving for superiority, ada satu teori lagi yang Adler percaya sebagai kunci terbesar kebahagiaan manusia. Sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan, tapi mungkin adalah hal yang paling kamu butuhkan sekarang. Kita akan bahas itu di episode berikutnya. Sampai jumpa.